inget aku sama Rahma nggak? Halo, apa kabar? Iya, gue tuh kalau baju tidur suka 2 kali pakai baru ganti. Terus karena hari ini gue di rumah doang, jadi kayak habis mandi gue pakai lagi. Biar sekalian nyucinya. Kan soalnya cuma dipakai tidur doang gak sih? Lagi bayar curious bener banget lagi nih Georgia. You're so smart. Baju 2 kali sehari tepatnya. Kalau baju tidur ya, tapi kalau misalnya kayak bajunya gue pakai keluar enggak sih. Mana pacarnya? Apa itu pacar? Halo Arif bro. Lagi di Mandose Kamio, lagi di sini aja sih, lagi duduk gitu. Rada takut ke band. Ya kali kalau keluar nggak ganti baju, orang dirimu aja nggak betah nggak mandi sehari. Ya iyalah, siapa yang betah gila nggak mandi sehari? Ya kan? Guys, gue pengen tanya deh, apa hal yang lo paling bete dari teman-teman lo biasanya? Tutor punya pacar, kenapa sih pengen ngebet-ngebet punya pacar? Iya, Mar betah kayaknya kalau nggak main dia emang. Vibe-nya dia tuh emang agak-agak gitu sih. Gue bete kalau temen gue ngeluh all the time. Betul. Batal janjian di hari H. Banyak nanya kalau lagi nggak mood sih. Nggak tahu sih, nggak mau berteman sama manusia nggak jelas. Itu kapri banget nih ngomongnya. Hai Embu, thank you. Kami aku ketahu. Oh my god. Coba diobrolin lagi baik-baik aja ya. Aku cuma bisa menjawab itu. Udah bokar. Udah, tapi baru sekali. Ribet gak sih temenan sama manusia yang udah gak jelas? Gue gak pernah bete sama temen yang suka bete ke Ayang. Tapi kayak maksud gue ya udah deh, nggak usah temen banget gitu. Kayak misalnya lo ketemu sama orang, lo tuh paling nggak suka sama orang kayak gimana gitu. Maunya di ngertiin tapi nggak mau ngertiin, lebih milih nggak berteman. Gue ada tau, jadi gue bisa ada orang yang dia tuh bisa komat kamit A sampai Z semuanya nih. Dia nggak peduli orang mendengarkan atau enggak. Itu menurut gue paling aneh sih. Kayak lu nggak nyadar apa lu ngomong, orang tuh udah nggak nyaman dengerin, tapi dia tuh pengen aja gitu cerita nonstop gitu. Kayak coy, bahkan nggak ada yang dengerin gitu, tapi dia bisa setengah jam sejam gitu ngomongin terus. Temen yang caper, orang yang sok tahu. Orang yang ngapa-ngapain alat banget. Temen yang butuh solusi tapi udah dikasih tahu solusi tapi masih tanya terus. Mungkin menurut gue itu tipe orang yang labil gak sih? Karena gue juga lumayan labil, gue biasa kayak gitu deh kayaknya. Kayak bingung aja gitu loh, tapi pengen mendengar, jadi pengen voting untuk mau ngambil keputusan kali ya, atau mencari POV lain. Jadi sebenarnya dia bukan mencari jawaban di lo, dia cuma mau mendengar kalau lo ada di posisi itu tuh bakal ngelakuin apa, tapi nanti dia mengambil keputusan itu sendiri. Panas banget gila di sini. Sama sih. Di sini juga panas sih. Mabar yuk, main apa nih? Gue lagi alergi bibir malah, ini semuanya kayak lagi luka. Anjir, bisa cabut saat itu juga. Itu selalu banyak banget yang nanyain solusi buat move on.
Sejujurnya gue nggak tahu caranya buat move on tuh kayak gimana. Karena kayak yang gue alami, yang gue rasakan, setiap kali orangnya beda, itu tuh cara move onnya beda gitu. Ada yang kayak misalnya tiba-tiba gue main sama teman itu aman. Ada yang misalnya gue keluar jalan-jalan sendiri tuh jadinya lebih ya udah gitu, bisa move on. Ada yang misalnya kayak harus lama banget juga ada. Ada yang harus gue ketemu orang baru dulu baru juga bisa ada. Ada juga yang sampai kayak misalnya gue nimbun diri gue dalam kerjaan juga ada kayak gitu. Jadi tapi kayak yang menurut gue mungkin lebih general itu masih kerjaan sih. Jadi kayak daripada, karena rata-rata tuh orang-orang kalau kalian nyadar ya, apalagi yang baru move on, baru putus misal, kebanyakan tuh mulai kepikiran mantannya tuh pas lagi kerja, lagi gabut gitu loh, kayak lagi bengong atau lagi sesuatu, ya nggak sih? Nyadar nggak sih? Jadi kayak kalau misalnya lo lagi sibuk dan lain-lain, mau nggak mau tuh diri lo kayak terpaksa untuk nggak memikirkan itu. Iya nggak sih? Bener nggak sih? Cuman kayak one point yang gue sadar, terutama orang yang putus, kenapa gamon? Karena kayak sama aja kayak, nggak tahu ya kalian tuh tipe orang yang nyimpen barang banget apa enggak. Tapi kayak kalau gue tuh kayak, gue mau ngelepasin barang gue aja nih, sesimpel saya, let's say baju gitu, baju gue mau ngasih atau apapun itu tuh gue bisa mikir ini 10 kali. Terus yang mungkin ini sebenarnya barang nggak pernah dipakai, tapi karena lo mikir gue nggak bakalan punya ini, lo tiba-tiba mikirin terus kayak, tapi kan gue bisa pakai lagi nanti, tapi kan gue bisa ini, gue bisa ini. Padahal selama ini sebenarnya lo nggak pernah pikirin itu. Jadi kayak secara nggak langsung lo merindukan, lo akan memikirkan pas lo udah nggak punya nih orangnya di samping lo bakal mulai memikirkan kalau gimana kalau misalnya nanti lo kangen, lo mulai memikirkan gimana sih, lu mulai memikirkan masa-masa indahnya doang pada saat sama dia. Jadi kayak lu gagal move on, tapi sebenarnya kan ada alasannya kenapa lu bisa sampai putus, misalnya kayak either nggak cocok atau either misalnya keluarganya atau apa, kan itu sebenarnya bisa lo inget. Tapi somehow orang kalau udah nggak punya sesuatu itu ujung-ujungnya refleks pasti mikirin kayak what if, tapi kalau kayak gitu-gitu tuh banyak. Jadinya lu menyimpang dari situ dan lu bakal selalu gagal move on. Tapi balik lagi, menurut gue gagal move on itu tetap juga balik ke orangnya. Kayak emang ada, karena lu nggak, gimana ya, kayak ada kadang-kadang kayak connection itu nggak bisa lu bohongin juga gitu. Gue udah mandi cuman pakai baju ini lagi, hahaha. Paham nggak? Gimana caranya biar nggak asing? Maksudnya gimana? Konteksnya kenapa sangat-sangat general banget ya? Boleh lebih spesifik ya? Bisa, kalau misalnya mau DM tuh nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya gue emang lagi baca tuh biasanya gue bales. Tapi kalau misalnya gue emang lagi nggak baca, maaf ya. Tapi I try to reply, terutama kalau misalnya emang orang-orang yang kayak nge-DM bener-bener serius with a lot of thoughts and bla bla bla, itu biasanya gue balas gitu. Asing tuh kayak kemarin sedekat itu, sekarang lost contact, bahkan kayak nggak kenal. Ini konteksnya sama temen atau sama pacar atau sama keluarga? Gerah gak rambut panjang mulu? Nggak tahu, gue suka aja sih. Tapi ada alasannya itu kenapa gue selalu pakai ikat rambut, biar kalau misalnya kapanpun panas gue bisa diikat aja. Sama pacar dan sahabat bisa. Nggak tahu, kalau temen menurut gue, kalau temen kadang kita jadi asing itu karena salah satu itu bergerak, bukan bergerak beneran bergerak ya. Kayak misalnya either lu lu tetap memilih untuk diam di zona itu, tapi teman lo memilih untuk berkembang, atau sesuatu yang kayak gitu. Jadi kayak banyak banget orang yang gue ketemu di dunia ini, mereka tuh santai aja dengan temannya yang gak berkembang, padahal sebenarnya itu banyak efeknya. Jadi kayak misalnya gini, sesimpel pas masa lu sekolah nih, SMA, semuanya sama kan, dalam satu kelas kita punya shared activities, semuanya tuh sama. Lu oke, kita besok ada ujian bareng nih, ada ini, semua itu sama. Jadi lo bisa mulai deket karena banyak hal yang lo lakuin bareng-bareng. Tapi kalau misalnya udah lulus, udah mulai kerja, dan
anggap lu tipe yang oke, gue mau santai aja dengan hidup gue gini aja tuh fine aja. Sedangkan teman lu misalnya orang yang oke, gue pengen bisa traveling seluruh dunia, jadi gue mau rajin kerja dan lain-lain. Kan tiap orang standar untuk kehidupan yang mereka masing-masing kan beda. Pada saat itu udah terjadi, sebenarnya dari awalnya itu udah beda gitu loh. Itu akan bikin nanti si A ini dengan saldo dia yang 100 juta aja, dengan dia yang saldonya misalnya 10 juta nonstop, ini tuh bakal susah nongkrong dong. Karena si 100 juta ini aja langsung sesimpel gue pengen makan steaknya harganya 1 juta. Sebenarnya dia pengen ngajakin, tapi si ini tuh nggak ada duit misalnya, atau dia pengen keluaran jalan-jalan keluar kota, tapi si ini lagi nggak ada duit. Balik lagi kayak gitu loh, sesimpel itu sebenarnya. Makanya gue nggak suka orang yang kalau misalnya temenan, mau temennya males, mau temennya nggak pengen berkembang, itu dibiarin aja. Karena basically ya lo temenan juga harus saling membangun gitu loh. Jadi sama-sama berkembang tuh lo bisa temenan selamanya. Bayangin gak sih kayak semuanya sama-sama maju ya, maksudnya saling merangkul lah gitu, sama-sama makin ke depan, makin berkembang gitu-gitu. Lu juga makin banyak hal yang bisa lo lakuin bersama, karena tetap aja gimana pun lo mau serendah hati apapun, status sosial itu lumayan ngefek juga ke keseharian lo. Kayak misalnya itu, soalnya gue ngomong ini kan konteksnya 100 juta dengan 10 juta ya. Jadi kayak bukan dimana konteksnya yang satu ini 1M dan dia bisa bayarin sih yang satunya ini. Kalau emang satunya tuh udah tajir melintir banget, ya masih bisa aja lah, kayak ya udah lo ikut gue aja terus nonstop gitu-gitu. Itu pun kalau si temennya yang satu ini tidak merasa nggak enak dibayarin terus ya. Jadi kalau misalnya emang lo merasa asing, mungkin ada sesuatu yang berbeda, dan itu yang harusnya lo benerin sebenarnya. Kayak lo harus cari tahu perbedaan kalian itu apa, kenapa bisa sampai terjadi adanya kesenjangan di antara kalian gitu, ada gap, ada space in between the two of you. Itu kan bisa matter semuanya. Kayak makanya kalau misalnya, kalau kata nyokap gue sih, kalau lu nggak berkembang, semua orang yang lain itu selalu berkembang. Jadi dengan lu nggak berkembang aja tuh sebenarnya lu udah mundur gitu. Itu dari nyokap gue, I'm just quoting. Tapi kayak kinda make sense, karena waktu aja berjalan, lunya pun makin tua, semuanya itu bergerak. Banyak orang di luar sana yang kayak bener-bener nonstop kejar-kejarin A B C D D lalala, dan lu di sini kayak ya udah gue pengennya santai aja ya, nggak apa-apa juga, itu pilihan. Tapi ya emang namanya air sama minyak tuh nggak mungkin bisa bersatu. Kayak bingung juga nggak sih lo, kayak temen lo misalnya kayak hobinya oke, kita tiap hari baca koran misalnya, karena dia misalnya bisnisman contoh, jadi dia sering ngomongin itu masalah politik dan lain-lain. Tapi dengan elonya yang kayak gue nggak interest sih sama sekali dengan politik, lu mendengarkan aja tuh males, karena menurut lo kayak ya udah buat apa gue belajar ini, toh gue juga nggak pakai gitu. Jadi susah juga nggak sih, topik omongan aja tuh udah habis gak sih ya. Hai Nabila, kenapa mutusin seapart sama Mar? Karena kita bikin DTJ. Jujur Lay, gue juga manusia yang lumayan anxiety and overthinking kok. Kayak it happens a lot to me juga. Cuman kayak everything that is negative, give it a deadline menurut gue. Jadi kayak misalnya lo mau sedih, kasih deadline ke diri lo sendiri. Karena basically Indian kan semuanya tuh mindset. Gak tahu ya, ini balik lagi ke gue. Banyak yang kayak lumayan gak setuju soal ini sama gue, karena according to beberapa orang ini lumayan going against mental health. Tapi menurut gue ini juga adalah sebuah mental health yang gue adopt sendiri gitu loh. Jadi kayak daripada gue biarin gue tenggelam dan berlarut-larut dalam kesedihan dan lain-lain, tapi basically everything starts from your mindset. Jadi kalau misalnya emang lo lagi sedih dan marah banget,
ya we are a mature adult, jadi ya udah give it time, ya udah in 10 minutes I'm gonna be over with this, terus gue bakal ngobrol dengan baik lagi dan normal selayaknya manusia gitu, ya nggak sih? Tapi kan kita bisa terus silaturahmi agar tak terputus, jadi ada nggak 100? Apa? Iya, kayak lo emang harus ngasih waktu. Gue ada kok masanya jujur yang kayak bener-bener gue, apa gue mati aja ya, apa gue harus meninggalkan dunia ini. Ada kok masa-masa gue kayak gitu, cuman kayak emang iya pada masa itu gue kayak gitu. Terus entah gak tahu gimana caranya, tapi kayak somehow gue bilang sama diri gue sendiri, gue liat kalender gitu, terus gue kayak okay, about this time gue bakal lanjut ngurusin kerjaan gue, daripada gue berlarut-larut cuman baringan di sofa, makan enggak, minumnya enggak bener, makannya juga kayak ya udah kadang makan kadang enggak, mandi juga kayak mager-mageran, bersihin tempat gue tinggal aja tuh kayak mager-mageran, cuman nonton, pesan makanan, nonton, pesan makanan, iya nggak sih? Kayak jadi ya udah gue waktu itu kasih deadline itu karena emang waktu itu gue hancur banget sih menurut gue. Jadi I gave myself kayak seminggu buat gue bener-bener ya udah siapapun yang nelfon gue kacangin dan lain-lain. Tapi setelah seminggu itu gue ngabarin balik gitu, nggak sih, lebih tepatnya gue ngabarin pada saat itu kayak ntar dulu ya kayak gitu. Jadi setelah seminggu itu baru gue follow up lagi semuanya, baru gue berusaha lagi. Karena kayak I don't know, negative feelings is fine, tapi kayak don't keep it too long with you. Tapi ya udah dikeluarin aja, kayak samanya dengan orang-orang yang pengen nangis, ya udah nangis aja, dikeluarin aja dulu. Nanti pas kelar nangis juga udah gitu, ya udah. Cara nurunin berat badan gimana sih? Gue tuh kemarin kebetulan naik berat badannya karena boxing, jadi kayak masa ototnya naik. Jadi cara gue tuh sebenarnya kurang bagus, tapi basically gue berhenti nge-boxing. Kalau sama Mar berantem masalah duit nggak pernah sih. Ketergantungan pernah. Ada temen gue yang dari TK sampai sekarang gue masih deket banget sama dia. Dia itu dulu pas gue SMA gue ketergantungan banget. Jadi gue sebenarnya adalah orang yang sangat, kayak misalnya temen gue satu tuh gue nonstop bisa sama mereka setiap hari gitu loh tipenya. Nah pada masa itu setiap kali gue ke kelas kelar itu gue pasti nyamperin ke dia. Tapi orang itu emang yang kayak good listener dan friendly gitu loh, jadi kayak banyak juga temennya, dan emang kita beda kelas. Saking gue clingy-nya, gue tuh bisa yang kayak waktu itu kita sama-sama jomblo ya, gue tuh yang bisa kayak ya udahlah daripada kita jomblo, gue beliin coklat dan lain-lain, kayak yuk kita rayain Valentine aja yuk, maksudnya sama temen gue sendiri nih. Terus gue tungguin kalau misalnya kelas dia belum kelar, ya udah gue tungguin, ya udah yang penting kita bareng gitu. Gue bisa kayak gitu until one point dia tuh makan sama, jadi pas dia udah kelar dia nggak ke tempat gue, dia nggak ke kelas gue, dia malah pergi makan sama teman sekelas dia. Di situ gue marah banget, terus kayak gue baru anjir gue posesif banget jadi temen ya. Jadi setelah itu dia, tapi untungnya temen gue tuh yang kayak apaan sih lo nggak jelas banget anjir, lo nyadar nggak sih kayak gue tuh boleh punya teman lebih dari satu, lo tahu kan. Terus gue kayak saat itu percayalah gue kayak sakit hati, tapi setelah itu gue mikir kayak ya bener juga sih, masa kita doang yang temenan, ya gue juga harusnya punya banyak temen gak sih, kayak at least kita tahu dunia lain dan lain-lain. Tapi kayak ya udah, emang kalau misalnya lo ada apa-apa, lo mau ceritanya sama siapa kan juga terserah lo gitu. Rambut gue tuh banyak baby hair, pakai NR hair tonic. Gue nggak tahu lagi kadang cemburu. Gue gak tau lagi kadang cemburu kalau teman gue main sama yang lain. Iya benar, tapi kayak mungkin karena lo masih umur berapa sih? Gue tuh belajar untuk gak cemburu soal temen gue yang kayak, lo ngerti gak sih banyak kan cewek-cewek tuh yang kayak misalnya, oh lo nongkrong, kalian lagi pada nongkrong, kok gue gak diajakin gitu. Kayak gue berhenti dengan masa itu pada saat gue mulai fokus sama kerjaan sih, entah kenapa. Jadi kayak ya udah tahu-tahu aja gitu loh, kayak ya udah temen gue juga punya hidup, dia juga butuh bekerja, dan nggak selalu emang waktu kita nongkrong itu sama, tapi ada saatnya juga di saat lo nggak bisa, temen lo tuh butuh main sama temennya, atau emang pada saat ini situasi yang dia butuhkan adalah bukan main sama lo tapi main sama temennya yang ini. Ngerti nggak sih, kayak setiap orang punya vibes-nya masing-masing gitu loh kalau di gue ya.
Kayak misalnya kadang gue pengen cerita masalah kerjaan, gue bisa cerita sama si A. Atau misalnya gue lagi pengen cerita masalah keluarga gue nih, gue bisa cerita sama si B. Atau masalah percintaan gue bisa cerita sama si C. Kan bisa aja kayak lu. Dan dalam kasus itu pun misalnya kayak lu mau cerita soal perselingkuhan, ini adalah hal yang kayak pro kontra gitu loh. Ada orang yang pro, ada orang yang kayak ya udahlah bisa dimaafin, ada orang yang kayak nggak bisa dimaafin sih, udah tinggalin. Nah lu, itu aja tuh lu udah tahu temen deket lo ini bakal mikirnya apa dan lu butuhnya apa pada saat lagi cerita itu, ya nggak sih? Jadi kayak masing-masing orang beda juga. Kayak actingnya di series Rencana Besar keren. Makasih. Kalian belum nonton Yumi anakku bilang kakak cantik. Makasih. Gemes. Cara ngelihat cowok beneran sayang tuh kayak gimana sih? Gue nggak tahu lagi karena gue tim overthinking, jadi kayak kadang tuh gue bisa kayak gue ngerasa disayangi tapi habis itu nanti gue bisa tiba-tiba enggak gitu, kayak enggak lo nggak sayang sama gue, tapi habis itu nanti gue bisa kayak kayaknya lo sayang nih. Itu sering terjadi di saya karena saya overthinking, tapi basically sebenarnya lo bisa lihat kok dari kayak hal-hal sepele aja. Cowok yang gue pernah ngelihat dan sangat sayang sama orang tuh gue belajarnya dari bokap gue doang, karena dia emang bukan tipe orang yang kayak kamu cantik deh, oh you look so pretty kayak gitu tuh bukan. Dia tipenya yang kayak nyokap gue dingin, atau misalnya nyokap gue lapar nih di tengah malam jam 1 dan dia udah tidur, terus nyokap gue lagi bisik-bisik ke gue misalnya, yo mama lapar gitu, terus dia langsung tiba-tiba kebangun pakai baju pakai celana, terus kita kayak ada apa gitu, terus dia kayak nggak apa-apa mau pergi beli makanan, gue lapar. Dia ngomongnya tuh dia yang lapar, jadi kayak tapi dia beliin juga buat nyokap gue, tapi ya gitu loh. Jadi kayak ngerti gak sih lo, dia cuek tapi nggak cuek gitu loh. Cara ngomongnya aja tuh kayak gue pengen beli makan, udah gitu doang. Dia nggak nanya ada yang mau makan atau enggak atau apa, dia bahkan nggak nanya kalian mau makan apaan tuh, enggak gitu, tapi dia beliin makanan. Paham gak sih? Mungkin menurut orang-orang kayak kenapa sih lo nggak nanya gue gitu, gue mau makan apa, tapi menurut gue itu cute juga. So masing-masing orang beda-beda cara mengungkapkan sayangnya, karena ada juga om gue yang kayak tipenya tuh kayak I love you kayak gitu juga ada. Ada juga yang kayak selalu pegandengan kemana-mana tuh ada juga. Jadi kayak I think it depends. Kalau sekarang orang-orang ngomongin love language gak sih? Papamu Taurus ya, bener lagi papaku Taurus. Tolong ini yang nanyain gue pro, gue udah pernah bahas. Tolong jangan mempercayai pusat info yang kurang benar. Oke, skip masalah Taurus, terima kasih. Tapi gue harus mengakui nyokap gue Virgo BTW, jadi kayak mereka ya kayak gitu. Yang gue Taurus beda 1 bulan sama lo. Iya sih bener, lo ganteng yang masa iya. Bisa naik motor kopling gak ya? Belum, gue masih pengen belajar. Kenapa tiba-tiba kayak gini ya? Guys, gue tuh lagi pengen deep talk sama orang-orang yang emang pengen deep talk sama gue. Kalau nggak pengen, silahkan pergi, bye-bye. Gitu loh. Gue lagi mager ngajak ribut dan lain-lain. Basically the point of me starting a live is that so I can communicate with the people who wants to communicate with me. Communicate, bukan kayak ngajak ribut. Jadi deep talk apa aja bebas nih. Yes, dari tadi makanya gue jawab-jawabin. Bahas HTS. Kalian tim yang bisa HTS-an apa enggak? Duh. Yang mau ribut sama gue aja. Oke. Gue gak bisa HTS, ujung-ujungnya baper. Gue juga bener lagi, gue gak bisa HTS. Emang ada orang yang kayaknya meant to be not in that kind of relationship. Ya kalau orang luar kan namanya friends with benefits, ya gak sih? Gue lagi di fase suka sama seseorang tapi gak berani ngungkapin. Kenapa? Ungkapin aja daripada buang-buang waktu. Kali aja dia juga suka sama lo. Kalau misalnya dia enggak, ya udah bagus lah, nggak kebuang waktu lo bisa move on. Jatuhnya ini kelas malam. Enggak sih. Aku udah nikah, tapi
gak bahagia dan mantan tiba-tiba datang kasih perhatian. Gue nggak tahu, ini salah satu hal yang menurut gue pro kontra. Banyak orang yang pro cerai, ada orang yang enggak. Gue personally bukan manusia yang pro cerai, sejujurnya selama itu enggak kayak KDRT. Itu menurut gue kayak kalau bisa diselesaikan secara baik-baik, mau bahagia atau enggak itu sebenarnya pilihan. Karena sebenarnya mungkin menurut gue ya, kayak satu poin, kecuali lo dijodohin, pasti ada alasannya kenapa lo mau nikah sama dia. Emang pasti bakalan ada masa-masa dimana lo kayak bosen dan lain-lain, tapi kayak there's always a way for you to find something yang good lagi gitu loh. Kayak lo inget-inget kenapa, apa sih yang lo suka dari dia dulu, kenapa sih lo memutuskan untuk nikah sama dia. Karena jujur, rumput tetangga sebelah selalu lebih hijau, selalu banget. Karena kayak sama aja, misalnya mantan lo dateng, nanti mungkin kalau misalnya dia nikah sama lo juga bakal akan melalui fase ini lagi. Mungkin beda kasus tapi akan melewati fase ini lagi. Cuman kalau misalnya udah resort ke perceraian, ya jadinya habit gitu loh. Perceraian pertama tuh menurut gue paling mudah, perceraian selanjutnya tuh jadinya lebih perceraian pertama tuh paling susah, perceraian selanjutnya tuh jadinya lebih mudah. Jadi coba dipertimbangkan lagi. Entahlah, coba kalau misalnya emang bener-bener berdua diomongin gak bisa, coba ngomong ke psikolog. Banyak kok couples counselor gitu. Iya, kayaknya Taurus emang susah move on deh. Lu cantik, lu punya kuasa. Enggak gitu juga sih konsepnya, Bambang. Gua hits nih anak orang 3 tahun. Gua HTSin anak orang 3 tahun sampai akhirnya dia yang milih kalau dia bakal pacaran sama orang. Saya tidak tim pendukung HTS tetap, karena saya memang tidak bisa. Gue nggak ngerti apa poinnya HTS-an, jujur. Tapi kayaknya banyak couple yang gue temuin suka HTS-an deh. Kampus negeri yang tahu gue cuma tahu nama kampus kalau misalnya dia negeri 1, 2, 3 apa itu kayak gitu nggak sih, nggak ya? Kami pernah ketemu di mana? What's your opinion about pacaran tapi sekarang di cowoknya marah, si cewek langsung dikatain pakai kata-kata kasar. Make sense gak? Jadi yang gue tangkap adalah sebenarnya itu balik lagi ke orangnya. Kayak gue nyadar karena gue pernah melakukan, gue sadar apa yang bikin gue jadi ngomongnya tuh kasar banget. Sebenarnya itu karena orangnya itu bener-bener gak mau mendengarkan dan ngeyel pas dikasih tahu. Bukannya kayak oke, dipikirin dulu, dijawab dengan baik-baik, baru kayak berikan waktu buat si orang yang lagi emosi ini waktu untuk menenangkan diri, baru dibahas bersama. Jadi kayaknya bawaannya tuh lebih ke greget gitu loh. Karena waktu itu gue nyadarin tuh gue keselnya kayak gitu. Dan emang bener dulu gue pas gue dikata-katain banget itu karena gue ngeyel banget kalau misalnya dikasih tahu. Kayak misalnya gue dikasih tahu nih, terus gue kayak oh iya ya udah maaf deh, tapi kan gini kayak gitu loh, ngerti gak sih? Itu adalah sesuatu yang kita habit banget. Pas dengerin orang komen pasti langsung kayak tapi kan gini. Jadi kayak even kita bilang sorry ya gue gini, tapi maksud gue tuh gini, itu ternyata itu adalah sesuatu yang bisa men-trigger orang lain buat lebih kesel. Karena nangkepnya tuh jadinya ya lu kenapa gak paham gitu loh. Kayak gue belajar ternyata itu adalah masalah timing gitu loh. Gue belajar adalah di salah satu hubungan gue pada masa lampau. Jadi dulu gue juga yang tipenya kayak misalnya oke, lagi berantem nih, gue mau diomongin sekarang juga, dan kayak oke, kita harus ngomongin, gue minta maaf nih, tapi gini langsung defensif, ngerti gak sih? Jadi kayak orang yang lagi emosi
cuman dengernya tuh tapi gini, nggak bakal denger sorry-nya di depan. Karena ya namanya orang lagi emosi, maunya tuh oke, sorry ya, ternyata gue gini, gue harus ngapain ya gitu. Atau mungkin dengerin aja dulu dia ngomel-ngomel juga nggak apa-apa gitu. Make sense gak sih? Jadi kayak nggak selalu yang terlihat kasar dan jahat adalah orang jahatnya juga. Bisa dari dua sudut pandang. Tapi kalau misalnya emang dianya juga kasar banget, mungkin bisa diajakin ngobrol baik-baik balik lagi setelah dianya udah tenang, baru diomongin gue nggak bisa kayak gini. Tapi harus tegas sih menurut gue. Jangan sampai itu makin parah dan leading ke hal yang makin buruk gitu. Tapi semuanya itu bisa diobrolin. Cuman obrolinnya tetap harus ada timingnya. Thank you Alexa Chan. How to not being dumb when you're in front of your ex. Well, from the way you're asking about it, is that stop thinking that person is your ex. Jadi pikirnya ya udah orang itu adalah teman lo doang. Anyways, mantan teman sama aja nggak sih? Jadi kayak ya udah, kalau emang ada mantan lo ya udah, oh ya we dated long ago. Tapi ya udah sekarang dia teman, ya udah treat dia jadi teman aja kalau gue sih gitu. Itu bukan hal yang buruk dan hal yang baik menurut gue, itu kayak agak abu-abu. Karena gue pernah mendapatkan komplain soal itu, kayak kenapa sih lo tuh mantan lo treat kayak nggak ada apa-apa yang terjadi, dan itu kejam. Ternyata ada juga yang ngerasa itu hal-hal yang bagus karena kayak gue bisa tetap temenan. Tapi kayak from my point of view ya udah, namanya mantan ya anggap aja temen. Jadi nggak ada salting juga, nggak ada mikirnya macam-macam juga, nggak ada lala-lili, kecuali emang kalau lo masih sayang mungkin itu agak susah gitu. Kalau masih sayang udah ngilang aja, udah kabur. Nggak tahu sih gue. Kok sifat orang cuek itu pengaruh nggak? Pengaruh sih pasti. Semua orang tuh kayaknya kalau cuek tuh lumayan pengaruh nggak sih? Kayak terutama kalau parah ya, kayak pacar lo lagi sedih, terus lo nya di situ kayak, hai tapi lo tau nggak, gue gini, kayak cok lo dengerin dulu anjir, orang lagi cerita, dianya lagi sedih, lo malah ceritain cerita lo gimana sih? Kan kayak kelewatan gitu loh, cueknya kayak pengen ditabok. Banyak loh orang kayak gitu. Gue tim HTS dan tim menghilang dari peradaban dunia beberapa hari biar gak gila. Introvert aja kali lo. Gue yang tenang aja ketika kalian galau, semua orang kita juga galau kok. Jujur, itu namanya adu nasib, bener banget. Dan gue lumayan bete sama orang yang adu nasib. Gue baru ketemu orang adu nasib. Sebelumnya sih enggak ya, kayak tapi wah kesel banget sih. Bener-bener gue nggak bisa sih. Gue baru aja bikin threads tentang orang yang adu nasib. Kayak nggak bisa apa lu ngerespon dalam lingkup cerita orang yang lagi sedih gitu. Harus banget jadiin semuanya itu tentang lo, harus banget lo senarsis itu gitu. You beli Vespa, kenapa Vespa terus sih? Hai Maluku. Hadapin orang yang cuek pengen ditabok itu gimana Kak? Kalau gue emang bener sih, tapi orang yang cueknya kelewatan itu kadang rada-rada bawaannya pengen ditabok. Ini yang mirip dengan yang tadi, menurut gue si cowok itu jadi ngomongnya kata-kata kasar. Mungkin saking cueknya si ceweknya, jadi kayak gitu. Tapi yang gue sadar kalau misalnya lo udah marahnya kelewatan, udah mending lo pergi dulu menenangkan diri, setengah jam kayak sejam gitu. Tapi bukan kabur dari masalah ya, tapi ini menenangkan diri. Jadi nanti balik lagi gitu. Usu sama Unimat belum lagi, sorry. Berantem sama Mar bisa kenapa ya? Banyak lah kan kita kerjanya bareng, sebenarnya banyak. Kadang ada yang salah tapi kayak nggak merasa bersalah gitu, nggak ada kata maaf gitu. Menurut gue nggak tahu ya, gue mungkin terbiasa dengan keluarga gue yang emang tipenya tuh orang-orang bergengsi. Mantan gue juga tuh lumayan kayak gengsi gitu. Tapi banyak yang gue temuin orang minta maaf, bahkan bener-bener kayak gue minta maaf gini-gini, tapi diulangi lagi
sama orang yang nggak minta maaf tapi malah kelihatan nextnya tuh dia mikirin dan dia nggak bakal ngelakuin hal yang sama. Gue lebih prefer jauh yang nggak minta maaf tapi dia mikirin dan dia emang menyerapi itu. Dia sakit hati sendiri, dia menyesal sendiri, tapi dia emang nggak pernah nyampein. Tapi pas kejadian lagi tuh dia nggak ngelakuin hal yang sama. It means a lot more for me sih. Gue selalu ketemu orang yang emang bergengsi banget, jadi gue suka aja kalau orang punya gengsi, karena menurut gue itu dia punya pendirian dan dia punya kayak harga diri, nggak rendah diri gitu. Jadi mereka emang nggak minta maaf, tapi orang yang punya harga diri biasanya tuh nggak mau. Yang gue temuin ya, mereka tuh somehow jarang banget mau minta maaf dengan mudah gitu loh. Emang sih kadang-kadang tuh jadinya kayak gue pengen banget denger lu ngomong sorry sekali aja gitu, boleh nggak sih? Tapi pada saat itu udah lewat, terus situasi yang mirip kejadian lagi, mirip ya, bukan sama persis karena kayaknya agak susah deh kalau sama persis. Kejadian lagi tuh perubahan di dianya kelihatan gitu loh. Jadi kayak lo tau, oh berarti waktu itu lo ngomel-ngomel tuh berasa gitu. Daripada orang yang kayak dikit-dikit, iya gue minta maaf, iya gue minta maaf, iya gue minta maaf, iya gue minta maaf, tapi diulangin aja terus gitu aja terus. Lebih capek gak sih coy? Bisa juga kadang bukan untuk adu nasib, tapi karena greget aja gitu sama orangnya. Bisa gitu gak sih? Maksudnya gimana? Mending tukang adu nasib atau tukang ghosting? Mending tukang ghosting sih. At least lu nyadar dia udah ghosting, ngilang, bye gitu. Kalau adu nasib, lu nya lagi sedih, bukannya ditenangin, lu nya malah kayak ya udah. Terus sekarang gue harus dengerin cerita lo gitu. Kayak lo ngerti gak sih, lo lagi sedih-sedihnya, terus lo malah harus dengerin cerita orang itu. Kan ada masanya orang tuh pengen didengerin ya. Naikin yang curhat. Ya udah, ini yang pengen curhat. Tapi gue tak butuh didengar malah jadi pendengar. Iya bener banget. Kan spell sifat Gemini, apa yang lo pengen tahu? Lebih baik yang pendiam apa yang suka kabur? Mungkin karena gue bawel, gue suka orang yang lebih kalem. Kalem, pendiam di publik, tapi kalau lagi dikit jumlah orangnya tuh bawel gitu loh, seru. Karena kalau misalnya terlalu bawel, banyak orang yang gue ketemu kayak karena saking bawelnya dia dan dia terlalu pengen semua orang suka sama dia, jadinya ngomong kosong, tau gak sih? Kayak tong kosong nyaring bunyinya. Kalau misalnya lu emang nggak tahu, ya udah ngomong nggak tahu. Kalau lu emang tahu, ya udah ngomong tahu. Kalau misalnya lu emang relate, ya ngomong relate. Kalau enggak, ya enggak gitu loh. Kayak nggak usah sok asik deh jadi manusia. Kata orang Gemini tukang selingkuh, tapi gue kayak teman Gemini bucin banget jadi. Emang kata ya Gemini tuh bukan tukang selingkuh, gimana ya? Gemini tuh selalu kalau pacaran akan memberikan treatment yang sama ke pacarnya. Jadi kalau misalnya dia nggak merasa pantas, dia nggak merasa pacarnya itu emang beneran sayang sama dia, dia masih nyari cabang-cabang, paham gak sih? Tapi kalau misalnya pacarnya bener-bener full all in 100%, dia nggak bakal kemana-mana juga, nggak bakal ngapain. Oke guys, sepertinya ini udah panjang, jadi saya mau naik.